Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Langsung saja, dalam masalah utang piutang ini kami ingin membacakan beberapa hadis yang saya ambil dari websitenya muslim.or.id tentang masalah berhutang. Tentunya kita tahu hukum asal dari berhutang itu adalah diperbolehkan atau mubah. Cuman dalam Islam mewanti-wanti jangan terlalu bermudah-mudahan dalam berhutang. Di dalam beberapa hadis ini mungkin bisa kita jadikan sebuah bahan renungan atau kita jadikan sebuah rambu-rambu dalam mengarungi kehidupan ini. Mungkin bisa jadi kita jadikan sebuah alarm agar kita selalu berhati-hati dalam berhutang. Saya bacakan hadis yang pertama dari riwayat Muslim nomor 1886. Yughfaru lisyahid kullu dzanbi illa dain, yang artinya semua dosa orang mati syahid diampuni kecuali utang. Jelasnya hadisnya. Tentunya kita tahu ya, beberapa kemuliaan dari orang-orang yang mati syahid, diantaranya masuk surga tanpa hisab. Tetapi manakala orang yang mati syahid tersebut, rohnya akan terkatung-katung ketika orang tersebut masih punya utang. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1079, nafsu mu'min mu'allaqah badaini hatta yuqda anhu. Ruh seorang mukmin yang sudah meninggal terkatung-katung karena hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Mungkin ketika kita berhutang dan punya istilahnya aset di dunia, mungkin kita bisa melunasi. Tetapi apa jadinya ketika kita berhutang tetapi tidak punya apa-apa untuk melunasi, sehingga kita bisa membahayakan ruh kita di akhirat nanti. Ketika kita walaupun mati syahid, ruh kita tertahan di akhirat nanti. Kemudian hadis selanjutnya kami bacakan dari riwayat Ahmad. La yukhifu anfusakum ba'da amniha. Qala wa ma dzaka ya Rasulullah. Qala at-tayin. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian meneror diri kalian sendiri. Kemudian para sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, itulah hutang. Hadisnya sangat jelas ya, bahwa hadis ini mengandung alarm bagi kita semua. Ketika kita berhutang, maka disitulah kita memasuki dunia teror meneror. Bisa jadi hutang ini menjadikan kita ketakutan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Dan bisa juga bukan kita sendiri yang ketakutan, kita juga bakal diteror oleh ya katakanlah DC, debt collector. Ketika kita berhutang tidak mampu melunasi, sudah pasti ya dari pihak bank maupun
koperasi, kemudian pinjol, bank tongol dan lain sebagainya. Ya kita tahu sendiri, bagi pelaku-pelaku yang suka berhutang, bagaimana kita diteror oleh mereka, bagaimana kita dipres oleh mereka ketika kita tidak mau membayar, dimanapun kita terus dikejar oleh mereka. Maaf, sedikit ada selingan. Kami lanjutkan bahwa teror ini sangat mengerikan ya. Mungkin bagi pelaku-pelaku berhutang ini sudah merasakan ya kengerian-kengerian mereka ya. Dimanapun kita dicari, sampai kapanpun ya, diteleponi setiap saat dan sebagainya. Seperti halnya yang kemarin saya katakan, ada berita ya gara-gara diteror oleh pinjol hingga sampai bunuh diri. Dan terbukti sudah bahwa hadis Rasulullah ini sangatlah benar sekali. Subhanallah. Kemudian hadis yang terakhir saya bacakan ya, dari riwayatnya hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 5561, yang artinya, siapa saja yang berhutang dan ia tidak bersungguh-sungguh untuk melunasinya, maka ia akan bertemu Allah sebagai pencuri. Tentunya kita tahu dalam Islam, ketika di dunia ini ya, ketika syariat ditegakkan, ketika kita terbukti mencuri, maka kita hukumannya adalah dipotong tangan. Nah, ketika kita divonis sebagai pencuri di akhirat, kira-kira diapakan ini? Wallahu alam. Bisa jadi kita dipotong tangan oleh para malaikat dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Nah, itulah beberapa hadis. Mungkin ya kita jadikan sebuah alarm ya, pengingat diri untuk kita selalu berhati-hati dalam berhutang, apalagi berhutang riba. Yang tidak riba saja sangat bahaya. Ibaratnya kita ya di tepian jurang, apalagi ketika utang riba, maka itu sangat mengerikan sekali. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, nanti kita lanjutkan beberapa urusan-urusan tentang umat. Semoga bisa mencerahkan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.